Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sayyafati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan tentang keadaan-keadaan ar-ruh ataupun jiwa, maka penting bagi kita untuk mengoreksi jiwa-jiwa kita. Apakah jiwa kita adalah termasuk jiwa yang baik, yang mutmainnah, ataukah jiwa kita adalah jiwa yang selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, waliyadu billah. Para a'immah, para ulama menyebutkan tentang pentingnya bagi setiap muslim, bagi setiap hamba untuk mengoreksi jiwa-jiwanya ataupun untuk mengoreksi roh-rohnya. Di antaranya adalah Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyatakan dalam salah satu asarnya, rahimallahu abdan qala li nafsihi alasti sahibatan kadza alasti sahibatan kadza thumma zammaha thumma khatamaha thumma alzamaha kitab Allah azza wa jal fakana laha qaidan. Rahimallahu abdan qala li nafsihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang ia mengatakan kepada jiwanya, kepada dirinya, bukankah engkau adalah yang berbuat demikian
yang melakukan demikian kemudian mencela dirinya, setelah itu ia memaksa kepada dirinya, mengharuskan kepada dirinya untuk berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jalla, dan dia adalah sebagai pemimpin bagi rohnya. Ini hamba yang dirahmati, oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mau mengoreksi jiwanya ketika jiwanya berbuat kejelekan, ketika jiwanya berbuat ataupun membimbing seorang untuk melakukan kemungkaran ataupun kemaksiatan, dia mencelanya, kemudian dia mengharuskan kepada roh tersebut untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membimbing kita, memotivasi kita untuk selalu mengoreksi diri kita, mengoreksi ruh kita masing-masing. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, koreksilah jiwa kalian, diri kalian, sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwan 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Karena sungguhnya mengoreksi hari ini itu lebih ringan bagi kalian untuk mengoreksi di esok hari. Artinya di yaumul qiyamah. Ketika seorang mau mengoreksi dirinya, mengingatkan ruhnya untuk selalu berbuat kebaikan, selalu membimbingnya, selalu mengarahkannya, maka yang demikian itu adalah tanda dari keberuntungan seorang manusia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyatakan dalam salah satu asarnya, seorang mukmin adalah penegak, pembimbing terhadap dirinya, terhadap jiwanya, dan dia mengoreksi dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh yang demikian itu ringan, akan meringankan ia di hari kiamat, akan meringankan seorang manusia di hari kiamat. Ketika seorang mau betul-betul dengan jujur mengoreksi dirinya, maka sungguh dia akan mendapati bahwa dirinya, bahwa ruhnya adalah ruh yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia terus berusaha memperbaikinya, terus berusaha menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Di antara bentuk mengoreksi ruh, muhasabatun nafs, adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillah amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang dia menahan diri
ketika dia memiliki sebuah keinginan. Kalau seandainya keinginan tersebut adalah karena lillah, maka dia lanjutkan. Dan kalau seandainya keinginannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia urungkan. Ini hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya, pergerakan-pergerakannya, amalan-amalannya, maka betul-betul ia perhatikan. Memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu, dia tahan dulu. Tidak tergesa-gesa. Dia lihat, apakah ini untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Kalau seandainya untuk Allah, maka dia lanjutkan. Dan kalau seandainya bukan untuk Allah, maka ia urungkan. Ini keberadaan ataupun diantara bentuk mengoreksi ar-ruh, mengoreksi an-nafs. Baik. Muhasabatun nafs, mengoreksi diri, itu ada pada dua keadaan. Mengoreksi ruh itu pada dua keadaan. Yang pertama adalah setelah dia mengerjakan sebuah amalan. Yang kedua, sebelum ia mengerjakan amalan. Ini muhasabatun nafs. Dia mengoreksi ruhnya, mengoreksi dirinya sebelum beramal dan setelah beramal. Ketika sebelum beramal, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa yaqifu inda awali hammihi wa iradatihi, dia menahan diri, berhenti di pertama kali dia memiliki keinginan, tidak langsung mengerjakan amalan tersebut, tidak langsung mengerjakan keinginan tersebut. Akan tapi dia melihat mana yang lebih baik baginya, melanjutkan, mengerjakan, mengurungkan atau meninggalkan. Kalau dia lihat, dia timbang, ternyata ini adalah baik, maka ia lanjutkan. Kalau ia timbang ternyata ini adalah perkara jelek, maka ia tinggalkan. Keadaan yang kedua adalah mengoreksi diri setelah beramal. Mengoreksi diri setelah beramal ini terbagi menjadi tiga, yaitu dia mengoreksi apa yang telah ia kerjakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kekurangan-kekurangannya. Dari kekurangan-kekurangannya. Dia mengerjakan sebuah ketaatan, dia koreksi. Di sisi mana kekurangannya? Pada permasalahan apa yang kurang pas? Mengerjakan sholat misalnya, dia perhatikan. Setelah mengerjakan, dia koreksi. Apakah tadi tumanina? Apakah tadi ikhlas? Apakah tadi khusyuk? Apakah tadi sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW? Ketika ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang kurang dalam mengerjakan hal tersebut, maka dia akan berusaha menutupi kekurangannya. Artinya, ketika dia telah mengerjakan sebuah kewajiban, dia akan menutupi kekurangannya dengan mengerjakan perkara-perkara yang mustahabah. Ini diantara faedah muhasabatun nafs. Ketika seorang mengerjakan sebuah kebaikan, kemudian dia mampu mengoreksinya, maka dia akan menutupi kekurangan tersebut. Dia akan menutupi kekurangannya. Kemudian jenis yang kedua dari muhasabatun nafs, setelah mengerjakan perbuatan, yaitu dia mengoreksi dirinya dalam sebuah amalan yang sebenarnya lebih baik baginya untuk ia tinggalkan.
yang lebih baik baginya untuk ia tinggalkan. Kalau yang pertama adalah dalam masalah ketaatan, dia telah mengerjakan sebuah ketaatan, dia lihat sebelah mana kekurangan-kekurangannya, permasalahan apa kekurangan-kekurangannya. Kalau yang kedua adalah dia mengoreksi sebuah amalan yang telah ia kerjakan, yang sebenarnya kalau ia tinggalkan itu lebih baik baginya. Kalau ia tinggalkan itu lebih baik baginya. Dia mengoreksi hal-hal yang demikian. Kenapa dia harus mengerjakan? Kenapa dia mengerjakan yang seharusnya lebih baik bagi dia untuk ia tinggalkan? Sehingga pada kesempatan kedua kalinya, maka dia akan berusaha meninggalkan hal tersebut, karena dia memandang bahwa itu lebih baik baginya daripada ia mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah mengoreksi dirinya dalam permasalahan perkara-perkara yang mubah yang telah ia kerjakan. Yang kemudian akan mendatangkan sebuah pertanyaan pada dirinya. Apakah yang telah ia kerjakan itu dia maksudkan untuk mendapatkan darul akhirah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa amalan-amalan yang mubah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bisa menjadi ladang pahala baginya kalau dia memiliki niat yang baik. Kalau dia memiliki niat yang baik. Contoh misalnya, seorang ibu rumah tangga, dia berusaha selalu untuk merapikan rumahnya. Merapikan rumah adalah perkara mubah, perkara tidak termasuk dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya adalah tabiat seorang manusia menginginkan kerapian-kerapian. Tetapi ketika ia mengerjakan hal tersebut dalam rangka ingin membahagiakan suaminya, ingin menjadikan rumah tersebut sebagai hunian yang nyaman bagi suaminya, ingin merealisasikan sabda Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah dan menyenangi sesuatu yang indah, dan seterusnya. Dengan niatan-niatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ia merapikan rumah hanya sebatas ingin rapi-rapi saja, tidak ada niatan sebagaimana telah kita sebutkan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala darinya. Makan misalnya, dia makan niatannya adalah mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kemudian dia berhenti makan juga karena ingin mengerjakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrifu, dan jangan berlebihan. Dia makan karena niatannya untuk demikian, bukan karena semata-mata lapar, bukan karena semata-mata memiliki keinginan untuk makan, tapi karena apa yang telah kita sebutkan dengan niatan-niatan yang baik. Maka sungguh perkara-perkara yang mubah tadi akan menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakannya. Sehingga salah satu dari bentuk menghitung diri, menghitung jiwa adalah dia melihat, dia mengoreksi apa yang telah ia kerjakan dari perkara mubah. Apakah yang ia kerjakan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sebatas keinginan, hanya sebatas
kebutuhan-kebutuhan tabiat seorang manusia dan seterusnya. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat penting bagi seorang manusia, bagi seorang mukmin untuk terus-menerus mengoreksi an-nafsnya, mengoreksi rohnya ataupun mengoreksi jiwanya. Jangan sampai jiwa tersebut dia terus-menerus dalam keadaan jiwa yang amaratu bisu, selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Ketahuilah bahwa syaitan menggunakan kesempatan ini untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdikan syaitan, dengan kejelekan syaitan, dengan liciknya syaitan, dia terus berusaha memalingkan seorang muslim dengan cara apapun. Tidak satupun cara kecuali akan ia gunakan. Kalau seorang muslim ini adalah muslim yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mendatangi ia dari pintu ketaatan, dari pintu ibadah. Digambarkan sebuah kemungkaran dengan kebaikan. Sebagaimana contoh pernah kita sebutkan, kaum muslimin terjatuh dalam sebuah dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hal tersebut dihias-hiasi oleh syaitan dengan sebuah ibadah, yaitu pemuliaan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati mereka, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang saleh. Tetapi tentunya tidak boleh dengan cara yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kelicikan syaitan, ketika dia menghadapi orang-orang yang selalu berusaha untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paparkan syubhat-syubhat tadi, kerancuan-kerancuan tadi kepadanya. Sebuah kemungkaran, dia katakan ini adalah ibadah. Ini juga yang telah dikerjakan olehnya kepada bapak kita Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dihasung, diprovokatori untuk makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan bahwa dirinya adalah an-nasih, bahwa dirinya adalah penasehat, dan seterusnya dari ucapan-ucapan syaitan laknatullah alaih. Begitu pula kepada Bani Adam, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Kalau orangnya yang akan syaitan hadapi adalah orang yang senangnya terhadap dunia, hubbud dunia, maka akan dipaparkan padanya pintu-pintu dunia. Kalau orangnya adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, maka juga akan dipaparkan padanya perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Terus seperti itu kepadanya, selalu dan selalu. Tidak satupun cara ditinggalkan oleh syaitan laknatullah alaih. Inilah keberadaan ketika seorang manusia tidak mau mengoreksi dirinya, tidak mau mengoreksi nafsnya. Dia akan terus dikejar, terus akan diikuti oleh syaitan, dan syaitan terus-menerus berusaha untuk memalingkannya. Dengan segala cara akan dia usahakan, dengan berbagai cara akan dia halalkan. Yang penting hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sesat.
Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat penting bagi kita semua untuk mengoreksi terus-menerus, mengoreksi ruh kita, mengoreksi diri kita. Apakah diri kita, ruh kita adalah ruh yang baik, yang dibimbing oleh kita, ataukah ruh kita adalah ruh yang jelek, yang akan mengarahkan kita untuk mengerjakan kemungkaran-kemungkaran, waliyadzubillah. Baik. Ada beberapa faidah-faidah yang berkaitan dengan mengoreksi ruh. Kita akan baca satu persatu insyaallah taala. Yang pertama dari faidah mengoreksi nafs adalah mengetahui kekurangan-kekurangan rohnya, mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya. Ketika seorang tidak mengetahui cacatnya rohnya, tidak mengetahui cacat rohnya, ataupun tidak mengetahui kekurangan aib dirinya, maka sungguh dia tidak mampu untuk memperbaikinya, untuk menghilangkannya. Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala, kata beliau, innillah ajidu mi'ata khaslatin min hisalil khair ma'alamu. Sungguh aku telah mendapati 100 kesempatan dari kesempatan-kesempatan untuk mengerjakan kebaikan. Akan tapi aku tidak mengetahui satupun dari kebaikan yang diriku mampu untuk mengerjakannya. Ini seorang alim minal ulama. Dia menyatakan demikian. Artinya bahwa dia terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan kebaikan, maka dia lihat dirinya. Maka dia lihat apa? Dirinya. Dan dia terus berusaha supaya mampu untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyatakan dalam salah satu ucapannya yang menyebutkan tentang keadaannya yang selalu mengoreksi dirinya. Kata beliau, "Law kana lidzunubi rihun, ma qadara ahadun ayajlisa ilayya." Kalau seandainya dosa ini memiliki aroma, maka sungguh tidak ada satupun orang yang mampu duduk bersamaku, duduk di sebelahku. Ini seorang imam. Dia menyatakan dengan pernyataan demikian. Artinya bahwa dirinya tahu kalau nafsnya penuh dengan kekurangan, selalu butuh perbaikan. Maka yang seharusnya bagi kita pun demikian. Ketika kita mengerjakan kemungkaran, kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengoreksi keadaan diri kita. Apakah diri kita adalah diri yang baik ataukah yang jelek? Keadaan yang pertama, faedah yang pertama dari mengoreksi nafs adalah mampu mengetahui kekurangannya. Ketika seorang tidak mengerti kekurangannya, seorang tidak tahu tentang kekurangan dirinya, maka dia tidak akan mampu memperbaiki ataupun menutupi kekurangannya. Dia rasa bahwa dirinya apa? Sempurna. Ketika seorang tidak mengetahui kalau dirinya salah, maka dia tidak akan mampu berhenti dari kesalahan tersebut. Ini keberadaannya. Ini kenyataannya. Oleh karena itu betul-betul penting bagi seorang manusia untuk mengoreksi dirinya.
Yang kedua, dari faedah-faedah mengoreksi nafs adalah dia jadi tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi faham ataupun mengerti tentang hak-hak penciptanya, hukukullah, hak-hak Rabbnya. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus diibadahi, yang tidak boleh dimaksiati, yang kita harus bersyukur kepadanya dan tidak boleh kufur kepadanya. Ini keadaan seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu ataupun mau mengoreksi dirinya. Dia paham tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia terus berusaha mencari tahu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban-kewajiban yang harus ia kerjakan berkaitan dengan kewajiban ia kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, dari faedah-faedah dari keutamaan-keutamaan seseorang mengoreksi dirinya, mengoreksi nafsnya. Tapi selanjutnya adalah orang tersebut mampu bersabar. Bersabar ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bersabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan bersabar ketika mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, memerintahkan kepada kita semua untuk bersabar dengan keadaan-keadaan kita. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru, dan bersabarlah. Kita semua diperintah untuk bersabar, wasbiru, dan bersabarlah. Yang namanya sabar bukanlah semata-mata ketika seorang mendapatkan musibah. Akan tapi ketika ia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun harus bersabar. Artinya dia bersabar tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada yang telah menganugerahkan kepadanya. Dia bersabar atas kenikmatan yang ia dapatkan dengan bentuk dia mendekatkan dirinya kepadanya. Ini keberadaan sabar. Jadi yang namanya sabar bukan semata-mata ketika ia mendapatkan ujian ataupun apa? Cobaan. Tapi lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa sabar pada 3 tempat. Sabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepadanya, dan sabar ketika ditimpakan kepadanya ataupun ketika ia mendapatkan musibah dari Sang Pencipta ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan apa? Sabar. Bukan semata-mata ketika ia mendapatkan musibah, akan tapi lebih umum daripada itu. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan
bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, ketika seorang dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun dituntut untuk bersabar. Bersabar menggunakan kenikmatan tersebut pada ketaatan-ketaatan kepadanya. Bersabar tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Mendapatkan rezeki yang lapang, dia bersabar dengan menyisihkan sedikit rezekinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu fuqara, untuk membantu fakir miskin, untuk meringankan beban-beban saudaranya dan seterusnya. Yang seperti ini butuh kesabaran. Tidak semua seorang mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Dia memiliki harta yang berlimpah, tetapi untuk memberi sedikit sesuatu kepada saudaranya yang membutuhkan, terkadang ia sangat berat mengeluarkannya. Terkadang ia sangat berat mengeluarkannya. Nah, ini adalah apa? Orang yang tidak bersabar dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ini 3 perkara, 3 faedah yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini dari faedah-faedah muhasabatun nafs, mengoreksi diri. Yang pertama, kita ulangi kembali, bahwa ketika seorang mengoreksi diri, maka dia tahu tentang kekurangannya. Ketika seorang tahu tentang kekurangannya, maka dia berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Karena seorang tidak tahu tentang kekurangan dirinya, maka dia tidak akan mampu untuk menutupi kekurangannya. Seorang tidak tahu kalau dirinya salah, maka dia tidak mampu untuk mencari kebenaran. Karena dia merasa dirinya apa? Bahwa dirinya benar. Yang kedua, dia menjadi tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus ia kerjakan? Apa saja yang harus ia tunaikan? Apa saja yang harus ia amalkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir adalah sabar. Ketika seorang mampu mengoreksi dirinya, maka dia mampu bersabar dengan permasalahan-permasalahan yang sedang ia hadapi, dari kebaikan-kebaikan, dari kesenangan-kesenangan, atau dari kesusahan-kesusahan. Kemudian insyaallah kita akan sebutkan yang berkaitan dengan sabar, dari makna sabar, apa itu sabar dan apa itu hakikat dari sabar pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.